Bayangkan sejenak, otak kalian adalah pahlawan super tanpa jubah yang bekerja tiada henti, mengatur segala hal, dari menyimpan memori, mengendalikan emosi, hingga menggerakkan setiap otot tubuh. Namun, seperti pahlawan pada umumnya, ia memiliki titik lemah. Kebiasaan sehari-hari yang terkesan sepele sesungguhnya mampu menghancurkan performa otak kita dalam diam. Otak yang terus-menerus terpapar stres, kurang asupan nutrisi, atau jarang dipaksa berolahraga, lambat laun akan kehilangan kejernihan. Susah berkonsentrasi, mudah lupa, gelisah tanpa sebab, dan daya serap informasi menurun drastis. Menakutkan bukan? Berita baiknya, otak kita fleksibel. Neuroplastisitasnya memungkinkan perbaikan diri dan pembentukan koneksi baru. Artinya, penyelamatan pahlawan super ini sepenuhnya bergantung pada pilihan yang kalian buat hari ini. Berikut 7 kebiasaan buruk yang paling merusak, lengkap dengan penjelasan mendalam dan cara mengatasinya. Kebiasaan buruk yang pertama adalah scrolling tanpa henti. Bayangkan kalian berdiri di sebuah pantai indah, tetapi bukannya menikmati ombak, kalian terpaku pada layar kecil di tangan. Dengan setiap sapuan jari, otak kalian meleleh dalam semilir dopamin, hormon kebahagiaan instan, seolah sedang meminum suguhan manis tanpa jeda. Dalam sekejap, 2 jam hilang tanpa bekas. Apa yang terjadi dalam otak? Pusat perhatian kalian tergerus, alur proses pengambilan keputusan teralihkan, dan kemampuan berpikir kritis pun memudar bagai embun pagi. Namun, awan gelap ini bisa disingkirkan. Matikan notifikasi yang tak esensial, jadwalkan sesi detox digital 15 menit pagi dan sore, lalu gantikan momen kosong itu dengan menulis jurnal rasa syukur, membaca artikel mendalam, atau hanya duduk diam sambil menghela napas. Kalian akan merasakan kejernihan pikiran kembali menari. Kebiasaan kedua adalah terlalu lama menyendiri. Ini adalah isolasi yang menyesatkan. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, suara kalian sendiri adalah satu-satunya teman. Kesendirian memberikan ruang bagi refleksi, tetapi terlalu lama terkurung berarti otak kehausan nasi emosional. Tawa bersama, obrolan ringan, bahkan debat hangat. Tanpanya, jalur saraf empati menyusut dan resiko stres serta bayang-bayang depresi semakin mencekam. Jangan biarkan dinding kesunyian mengerutkan semangat. Buat janji bertemu kawan lama, ikuti komunitas hobi, mulai dari klub baca, barista rumahan, hingga komunitas lari, atau sekedar menelepon keluarga. Dengan setiap tawa dan cerita, kalian memberi vitamin sosial yang membuat otak berdenyut sehat. Kebiasaan ketiga adalah malas bergerak. Otak butuh gerak, bukan cuma pikiran. Otak memerlukan bahan bakar istimewa, oksigen dan nutrisi yang diantarkan aliran darah saat kalian bergerak. Ketika tubuh terkurung di balik kursi, ratusan juta neuron menatap kekeringan, memicu resiko penuaan dini dan gangguan memori. Tetapi gerakan kecil pun sakti. Berjalan kaki santai 30 menit, naik turun tangga, peregangan singkat di sela kerja, atau bahkan berjoget di kamar. Setiap keringat yang mengalir memompa sukacita bagi otak, memperkuat koneksi saraf, dan memacu mood yang positif. Temukan gerakan yang bikin kalian tersenyum, dan biarkan otak menyambutnya dengan sorak-sorai. Kebiasaan keempat adalah stres berkepanjangan.
Ini seperti alarm darurat yang tak pernah padam. Bayangkan alarm kebakaran yang tak pernah dimatikan. Itulah stres berkepanjangan. Pada awalnya ia berguna memicu kewaspadaan. Ia justru menghancurkan komunikasi antara neuron terganggu, memori melemah, dan suasana hati gampang tergelincir. Lalu apa solusinya? Ambil jeda 5 hingga 10 menit setiap hari untuk meditasi sederhana atau teknik pernapasan dalam. Jauhkan gadget setengah jam sebelum tidur dan jadwalkan waktu me time. Menanam bunga, mendengarkan musik menyejukkan, atau berjalan-jalan di bawah pepohonan. Dengan rutin melakukan ini, kalian meredam sirine stres dan memulihkan ketenangan batin. Kebiasaan kelima adalah kurangnya tidur berkualitas saat otak tidak sempat membersihkan diri. Saat gelap menyelimuti malam, otak kalian sibuk membersihkan memori dan membuang racun metabolik. Namun, jika tidur terganggu atau kurang kuantitas, kurang dari 7-8 jam, proses ini terhenti. Akibatnya, fokus menurun, emosi terombang-ambing, dan dalam jangka panjang, resiko penyakit Alzheimer dan gangguan kognitif meningkat. Ciptakan ritual tidur yang memanjakan. Matikan layar 30 menit sebelum berbaring, baca buku ringan, atau mandi air hangat. Biarkan pikiran mereda perlahan, dan saksikan pagi hari kalian datang dengan kejernihan dan semangat baru. Kebiasaan keenam adalah tidak menantang otak ketika neuron jadi malas. Ketika otak hanya dipuaskan lewat hiburan pasif scrolling, menonton film tanpa jeda, atau bermain game tanpa usaha berpikir, neuron-neuron kalian mulai malas. Kreativitas menguap, daya adaptasi meredup, dan pemikiran kritis terbelenggu rutinitas. Kembalikan gemuruh tantangan dengan teka-teki silang, sudoku, atau papan catur. Pelajari bahasa asing atau alat musik, dan adakan diskusi hangat dengan teman tentang topik-topik menarik. Setiap kata, setiap langkah, setiap strategi yang kalian pelajari membangkitkan percikan baru dalam laboratorium pemikiran. Kebiasaan ketujuh adalah seringnya memendam emosi. Emosi adalah energi. Jika kalian menahannya, ia menumpuk bagai gas bertekanan tinggi, siap meledak kapan saja atau mengendap sebagai kelelahan mental. Jika dibiarkan, hormon stres akan menerpa, mood jatuh, dan kejernihan berpikir tergerus. Izinkan diri merasakan, lalu salurkan dengan sehat. Tulis di jurnal harian, curahkan pada teman dekat, atau gunakan gerakan fisik. Lari, tinju bayangan, atau menari. Latih mindfulness untuk mengamati perasaan tanpa harus bereaksi berlebihan. Dengan begini, kalian menenangkan badai emosi dan memberi ruang bagi kedamaian. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Otak kalian itu seumpama taman yang subur. Setiap kebiasaan buruk adalah gulma yang mengancam merusak keindahan. Namun,
dengan satu aksi kecil, mematikan notifikasi, bicara dengan teman, berjalan kaki singkat, menarik napas tenang, menata tidur, memecahkan teka-teki, atau menulis perasaan, kalian menyiangi gulma itu satu persatu. Perlahan, taman itu kembali mekar, dihiasi bunga ide-ide cemerlang dan dedaunan energi positif. Kalian tak perlu menjadi sempurna dalam semalam. Mulailah dengan satu kebiasaan, konsistenlah, lalu tambahkan langkah berikutnya. Biarkan pahlawan tanpa jubah kalian, otak, bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mempesona dari sebelumnya. Semangat, karena setiap tindakan kecil adalah kemenangan besar bagi pikiran. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.